Berubah pikiran? Iya, dia bisa. Surat nikahnya masih sama gue tuh. Nah, Belum ada surat cerainya? Belum. bilang ya orang Turki itu orang yang pecemburu parah, satu. Terus kedua, dia melihat orang Indonesia itu adalah orang yang Bu, saya mau ngasih satu ujangan nih Bu. Ini kejadian nyata. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Sekarang kita mau mendengarkan tips-tips dari Cinta Penelope tentang bagaimana menikah dengan orang Turki. Yang pertama adalah kita kudu Ini udah sabar. pengalaman. Karena setahun pertama itu kita akan selalu dibuntuti walaupun ke warung depan. Oh gitu? Iya. Ini cemburuan apa gimana? Cemburuannya Cemburunya 100 gede kali banget ya. lipat. Cemburuan 100 kali lipat. Terus kalau keras kepala itu udah mau watak ya. Keras. Iya. Karena di sini kan bukan bukan orang penjajah, jadi dia mereka harus berjuang. Gitu. Iya. Jadi kebawalah dengan sifatnya. Terus ketiga, dia itu kan sebagai laki-laki ngerasa gitu kan, ibarat katanya kalau misalnya kamu menikah sama saya akan tanggung jawab dengan kamu. Kalau kamu punya anak, kamu masih, kecuali suaminya udah nggak ada. Meninggal. Iya, tapi Itu kalau masih ada. kalau misalnya kamu punya anak dan suaminya masih ada, itu tanggung jawab suaminya. Itu seluruh dunia begitu, bukan cuma Turki saja, ya. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Bahwa kalau bapaknya masih ada, anak itu tanggung jawab Tanggung jawab dari Bapak bapaknya, kandungnya. suami yang lama, gitu kan. untuk beliin Semuanya. Semua. Ya. Kalaupun misalnya seandainya anak-anak Mbak Rohima itu ada di sini, aku yakin bapaknya juga ngasih makan kok yang ini suami sambungnya. Oh gitu? Pasti kalau ada di sini, ya kalau ada di sini semuanya dia kan tanggung jawab apapun. Ya. Mungkin sahabat saya gitu, maksudnya bapaknya anak-anak Mbak Rohima juga bisa beliin tiket misalnya ke sini, itu bisa mendamaikan Mbak Rohima sama suami yang di sini. Udah talak. Ya mau kayak gimana kan seharusnya seluruh, tapi nggak gini, orang Turki itu dia cepet banget ngambil keputusan, tapi bukan berarti pasti. Iya, Saya bisa berubah pikiran? iya dia bisa. Surat nikahnya masih sama gue tuh. Nah, Belum ada surat cerainya? Belum. dia gini, bahkan dulu ada teman aku salah Aduh, satu. jangan bikin beliman. Enggak deh, enggak. Aku udah deal. Jangan kayak gitu ya, namanya kita menikah itu kan ibadah, ujiannya itu banyak, yang mana tahu ini ujiannya, ya kan. Nah kalau misalnya ini bisa Mbak Rohima lewatin, insya Allah kedepannya itu lancar. Aku juga punya beribu-ribu ujian kok awal-awal, tapi setahun ke depan aman. Awal-awal menikah sama yang ini nih? Iyalah, karena kan berbeda culture aja beda. Yang menurut kita benar, ya itu belum tentu menurut dia nggak masuk akal gitu loh kan. Dan itu harusnya banyak tahan-tahan. Dan tapi di sini ngikutin Al-Quran banget gitu loh kan. Kalau istri itu ya di rumah dia nggak pengen lihat istri kerja. Dan dia ngerasa nggak mampu kalau misalnya istrinya sampai tuh kerja gitu loh kan. Nggak tahu jadi wanita karir. Malu dia kalau istrinya Malu. sampai kerja. Oh, apalagi Itu sifatnya iya, mereka apalagi kayak yang tinggalnya itu jauh dari kota. Jadi masih ngikutin culture kampungnya. Iya kan? Jadi ya Aku diomongin tetangga ntar ya. Kenapa gua nggak minta nomor telepon lu dari kemarin ya, Beb? kenapa saya Menyesal tak pernah di awal. Enggak. udah tahu dosennya Aku di nggak sini. menyesal. Enggak, aku nggak menyesal. Enggak, aku doain semoga bisa kembali lagi ya Kak Ros ya. Apa yang harus Mbak Rohima lakukan kalau nanti dia menikah lagi sama orang Turki ketika pertama-tama nih bikin perjanjiannya? Kalau Mbak Rohima kan begitu mendarat langsung sudah disiapin penghulu. Ya itu sebenarnya bagus, ya kan itu sebenarnya bagus. Tapi satu hal ya, takut pastikan dia orang Turki beneran, karena di sini banyak. Ah, Ya, dan culture-nya juga berbeda dan setiap kota itu culture-nya berbeda. Istanbul ini termasuk orang yang cuek, gitu loh. Tapi kalau misalnya yang udah kayak kita di kampung lah kan nggak semuanya yang bisa kita lakukan dari mulai berpakaian atau apa gitu kan, itu berbeda dengan kota. Gitu. Jadi kalau di daerah Kalau daerah tuh agak lebih kayak kita juga sama, maksudnya itu Dikolot. tabu untuk dilihat gitu loh kan. Dan apalagi Mbak Rohima datang ke kampung belum nikah itu jadi lebih tabu lagi gitu loh. Kalau tapi kan makanya langsung menikah kan. oh nanti dibuat jadi fitnah. Iya, jadi fitnah. Makanya langsung nikah. Begitu datang, kita udah siap penghulu di rumahnya dia, kita langsung nikah. Iya, itu lebih baik dari Nikah itu agama bagus. dulu, setelah seminggu kemudian baru nikah negara. Sekarang udah nikah negara berarti. Nikah negara, Udah dapat udah. Ayla? Udah alhamdulillah. Terus udah gitu juga dapat timlik juga. Udah dapat Visa timlik. apa segala. Oke, kalau kayak gitu biasanya talak 1 kemarin. Ya, Iya. bisa rujuk ya. Kalau aku bilang sih kemarin yang udah talak 3 aja balik lagi loh, dia ijab kabul balik loh. Ada teman artis kita juga.
Cinta, tapi kan mungkin suaminya karena saking posesifnya sempat nahan paspornya tuh. Nah, gimana tuh? Gini, kalau aku bilang ya orang Turki itu orang yang pecemburu parah, satu. Terus kedua, dia melihat orang Indonesia itu adalah orang yang tough. Gitu. Kalau misalnya nikah sama perempuan Turki, mayoritas yang aku lihat mereka tuh nurut, manut dan gak akan berani keluar dari rumah. Orang Indonesia ya udah gue nggak bisa kayak gini, gue pulang aja, gitu kan. Nah, karena sering ancaman-ancaman seperti itu, dia akhirnya tahan, gitu kan. Dia takut kalau misalnya Mbak Rohimah lakukan. Bener sih. Ya itulah yang aku tahu. kan gue tinggal 3 tahun dulu di sini baru nikah. Berarti bukan jahat ya. Bukan jahat. Gitu. Cuman karena dari cerita atau dari pengalaman perempuan Indonesia terlalu tangguh karena nggak Iya. nurut, jadi perlu ada lah pengendalinya ya. Dan ternyata orang Indonesia nggak makan gertakan. Ya tapi kalau aku bilang sih Mbak Rohimah balikan lagi aja lah. Iya, maksudnya cari solusinya. Apalagi kalau misalnya aku lihat ya, kan aku sempat kepoin story-nya kan, ya kan, masak bakwan, ya kan, yang suaminya susah senyum. Nah, ngikutin ya? Ngikutin dong. Kakinya dioperasi sama suaminya. Saking sayangnya. Anaknya kayaknya kelihatannya ganteng tuh Mbak Rohimah, anaknya dia. Emang ganteng-ganteng. Ada berapa? Anaknya 3, laki-laki semua. Jadi yang penjaka 2, yang umur 10 tahun. Masya Allah. Dan anaknya semua sayang sama saya. Iya, aku lihat. Sayang banget bener. Dan itu bapaknya kan, masih tanggung jawab kan dia bapaknya? Iya kan? Nah, itu dia seperti itu. Gimana? Kan terakhir udah dibalikin paspornya. Dibalikin akhirnya. Dibalikin tapinya enggak, dibalikin tapinya aku diancam suruh kamu keluar di rumah ini, kamu ganti uang sekian. Itu buat pengancaman karena dia yakin kamu nggak bisa dan kamu nggak akan pergi. Artinya dia sayang sama lu, dia minta lu jangan pergi. Gue kasih ancaman yang paling berat katanya. Tapi akhirnya saya keluar kan. Nah, karena itu saya dia, diancam begitu makanya- dia tekan saya. Jadi saya minta tolong jadi sama KBRI. Nah, saya punya handphone, saya punya pulsa, saya telepon. Dia nggak mikir sampai sana, Bo. Nggak mikir ke sana dia. Karena dia cuma mikir, dia berharap dengan ancaman seperti itu kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu nggak pergi, kamu takut. Oh ya udah, gue lagi nggak punya duit nih sekarang, gue nggak bisa ganti. Artinya dia masih bisa lihat bininya besok pagi, gitu kan. Gue mah nggak punya duit, yang penting gue mah ngadu dulu. Masalah punya duit enggaknya gue urusan belakangan. Nah itu yang orang Turki lupa tentang orang Indonesia. Gue sih kalau udah dalam ancaman ya bodo amat. Gitu. Padahal suaminya terakhir malah lagi manja-manja sama Mbak Rohimah. Terus kenapa? Belum dijemput lagi minta manja-manja. Tapi saya nggak kasih. Enggak, beneran. Udah telepon dia? Dia mah telepon terus, makanya nomor Turkinya udah aku lepas. Ya Allah sayang banget. Dia udah punya nomor Turki loh, saya enggak loh. Masa sih? Dia mau telepon ngapain? Itu, baliklah. Tadi ditanya tadi itu kan Jana Janab, Desin, Janab, kamu di mana? Aku akan jemput kamu. Tuh, saya bilang apapun siapa? kamu pulang, apapun yang kamu minta saya kasih, katanya gitu. Terus balas. Cuman karena aku sudah ngedrop, aku sudah merasa tertekan, jadi tidak pernah aku balas. Ih, jangan. Itu yang aku bilang tadi kan. Tetap tujuan aku harus pulang. Maksudnya gini loh, biarkan aku calling dulu di Jakarta. Gitu loh. Seandainya pun kan buku nikah kan sama aku, gitu kan. Seandainya pun memang dia nanti pas dia kan memang sisinya kan panen kan, panen dia benar-benar datang ke Jakarta, dia benar-benar apa yang aku mau dia mungkin. Bu, saya mau ngasih satu wejangan nih Bu. Ini kejadian nyata. Kemarin ada orang Indonesia juga ya, teman kita udah usia juga. Bukan sok ya, maksudnya ya udah dia main kuat-kuatan bininya, udah pokoknya gue mau pulang ke Indonesia, dia kuat-kuatan sama lakinya gitu kan. Akhirnya dia pulang Bu, dan dia 3 bulan kemudian balik ke sini, lakinya sudah ada yang lain. Oh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau untuk yang lain. Aku mah nggak apa-apa. Iya. Beneran, sumpah. Dan dia nangis-nangis Bu di sini Bu. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Dengarkan hati kecil kamu. Jangan. Ntar dia udah nangis-nangis minta kembali kan, pada saat kita udah tenang tuh kan, kita menemukan jangan jauh-jauh Bu ke Indonesia. Aku tuh ambil istiqolah dulu, ya kan, tenangin hati, buka lagi chatnya, terus ngomong, kamu bisa bahasa Turki kan? Bisa. Bilang, sayang, aku sudah sampai di Indonesia, aku nengok anak-anakku. Alhamdulillah anak-anakku Baik-baik aja. Tolong berikan bisnis kelas kembali lagi ke Turki. Maafkan ya kalau misalnya ada yang apa-apa, mungkin aku perlu cooling down, kamu juga perlu cooling down. Tuh, ya kan? Itu. Setuju banget gitu. Tapi kalau bisa jangan di blok, jangan diapain, tetap komunikasi, karena gimana pun juga sebelum masa idah lewat kan udah punya nikah tuh, masa idahnya belum lewat, kamu masih istrinya.
Belum ketok palu, belum pada surat cerai. Iya, oh masih istrinya. Dengan kita tidak, maksudnya nggak mendengarkan kayaknya. suami. Ini lebih dari ini ya, Bu. Hostnya ada 2, Bu. Lebih ada tajam hostnya ini. Yang ini sudah berpengalaman ya, menjadi warga Turki ya kan, udah tahu nih seluk-beluk cowok Turki. Iya dong. Aku PBB malah bukan Turki dong. Tapi kalau dengan ceritanya Mbak Rohima sih kayaknya suaminya ya mungkin caranya beda aja. Iya tadi aku bilang kulturnya beda gitu. Tapi kan benar aku bilang tadi kan, walaupun udah tahu pasti dia Oh, gitu? Iya, pasti mau balik gitu. Tapi kamu udah pulang? Bali. Ya pulang dulu, nengokin anak biar tenang. Jangan lama-lama ya. Dia tuh mau nengokin anak, sama mau beli microwave baru. Ceritain Mbak Rohima. Apa? Rumah bini mudanya. Gue beli harga 4,5 juta. Dibawa anak gua. Lu kenapa? Gila. Sama ubin gua dibawa, ubin gua. Iya, ubin di atas buat ituin ubin jemuran yang buat pencucian piring. Emang dia udah kawin lagi? Sama siapa? Orang baru, makanya dia kawin, makanya gue cerai. Yang dulu kan enggak, teman gue juga tuh kawin. Sama Eva. Yang pertama yang Megi. Megi kan cerai dia duluan lah, dia duluan cerai, baru aku. Baru Eva dulu cerai, baru aku. oh itu bukan settingan ya? Tetap nikah. Kamu sabar loh. Emang. Pas sabar banget loh dia. Emang bisa sahabatan sama Eva? Nanti juga gue. Eva kan cuma 2 bulan 2 minggu nikah sama Bang Gimil kan. Karena lu cerai, kalau lu tujuan lu kayak gitu mendingan lu cerai. Bilang gitu. Aduin Mbak Rohima sama si Yok, aduin. Microwave gue diambil, makanya gue harus pulang. Aduin Mbak, kan punya suami sekarang. Setuju nggak? Setuju nggak? Bang Gimil, lu kenapa sih ngambil microwave? Lu aneh deh beneran. Lu marah sama gua. Kita dari nol bareng loh. dari bukan siapa-siapa loh. Kita masih ngerjain orang loh dulu. Iya kan nol. Tapi kan nggak kayak gitu. Lu dulu ngajarin gua kayak gimana? Lu selalu ngomong tentang agama. Lu salah satu yang ngajarin gua loh. Masa lu tega sih ngambil dari rumah mantan bini? Anak lu gimana? Makannya gimana anak lu? Padahal kan si kakak bilang gini, ayo jangan dibawa kan aku kalau bikin makaroni, bikin apa kan pakai microwave. Udah nanti kalau Eva jadi diganti. Maksudnya kalau emang dia punya duit ntar aja nunggu gitu kan, nunggu dia punya duit jadi beli baru kan ya. Jadi ini buat di rumahnya yang baru. Ya dulu yang beli microwave siapa? Gua boleh nyicil. Gua boleh nyicil sama tukang kredit. Gua sumbang microwave deh. Gua sumbang microwave tuh. Udah gak usah balikin Wil, gua sumbang microwave-nya. Jelasin Mbak Rohima nanti ke suaminya kenapa saya harus ngotot pulang selain nengok anak-anak juga ini terjadi. Ubin saya dibolongin. Kan dibolongin, emang itu ubin belum kepake. Ya, Gitu. Buat ubin di atas tempat jemuran, cucian piring, cucian baju gitu loh. Dibawa lagi sama. Mana ada kali 100 biji, 200 biji kali itu. Seriusan. Berapa sih kalau misalnya Dan itu ada bininya di rumah gue. Oh, dia tidur juga biasanya. Enggak, oh biasa, kayak kita, kayak aku gini orang biasa. Bedanya kamu sama kita siapa? Beda sama loh kita. Nggak ada bedanya. Allah bersabar ya Ci. Makanya gue bilang, kok bisa? Aku bilang gitu, aku ada di sini. Kenapa dia nggak telepon dulu gitu? Maksudnya itu kan rumah aku, Benar. gitu kan? Udah tanggung jawab aku dong. Di sepantasnya itu bini ada di ruang tamu. Karena dia terlalu sabar sih dari dulu. Ambe, Cin. nah makanya sekarang udah mendingan gue pulang dulu deh. Apa kamu Gitu. cinta banget sama Bang Gini? Enggak, Kayaknya sabar. Enggak, aja rumah yang aku beli nih. siapa rumah yang beli? Iya rumah. berdua. Tanah aku yang beli. Ya, tapi kan udah hak, Bo. Kan udah punya Enggak, tanah, anak. tanah aku yang beli, bangunan aku berdua sama Bang Ki. Ya, tapi walaupun bangunan berdua tapi udah hak istri Udah hak aku. diceraikan. Kan dia juga bilang, Karena punya anak. semua rumah-rumah yang Bunda ada parung sama isi-isinya itu hak milik Bunda. Tapi kenapa background gue dibawa? Kenapa mobil gue dibawa? Karena Bunda nggak ada. Karena saya nggak ada. Yang di Menteng gimana? Tahu. Yang di Menteng rumah. Menteng mana? Enggak, maksudnya yang di Parung kan. Kalau Yang di di Parung Menteng ya? gimana? Yang di mana tahu yang di Menteng ada rumah Bang Kiwil. Dia kalau sama Maggie nggak berani. Dia kalau sama Maggie nggak berani. Oh, Maggie keras orangnya. Bunda jangan mau kalah dong. Bunda juga harus tegas. Itu aku udah tegas. Tapi udah duluan gimana dong? Balikin. Tapi gue mau yang baru. Masa udah bekas dari dia gue balikin lagi? Bener. Gue mau yang baru. Udah gitu aja. Ini gua tayangin ya. Tayangin. Apa? Apa ya? Oke. Balikin tapi yang baru ya, jangan yang bekas itu lagi ya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube Penelope channelnya. Production. Mm-mm.
Kalau mau mengetahui bagaimana kehidupan di Turki, menikah dengan orang Turki, kalau mau beli souvenir yang murah di Turki, tempat-tempat wisata, gimana tips and triknya, subscribe. Namanya adalah Penelope Production dan Instagramnya princess_Penelope gitu. Dan kita tunggu apakah Mbak Rohima nanti akan rujuk atau gimana. Sama siapa nih? Rujuk. Yok. Sama siapa nih? Lu kalau manggil lagi gua gak kenal lu.